I got Jesus, I got all that I could ever need. Amin. Kalau kita mau memasuki dimensi Tuhan, ya, maka kita harus tahu, ya, apa ukuran, apa standar, apa syarat untuk bisa kita masuk dalam dimensi Tuhan. Bagaimana kita bisa menyatu dalam dimensi Tuhan? Saudara pernah ya kalau putar radio, saudara pernah putar radio yang zaman dulu itu yang masih ada putarannya. Itu kalau nggak match, nggak ketemu frekuensinya, nggak enak kan kita dengarnya kan? Ya ada suara orang tapi gitu ya. Lalu kita cari frekuensinya. Ketika sudah match, ketemu sama frekuensinya, baru bisa suaranya jelas, baru kita bisa dengar. Kayak itu tuh kalau mau masuk dimensinya Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar janji Tuhan, bagaimana kita bisa menikmati semua berkat yang baru yang Tuhan sediakan, maka kita harus match sama frekuensinya Tuhan. Nah banyak orang Kristen hari-hari ini pengen menikmati berkat Tuhan, tapi nggak mau tahu, nggak mau hidup, dan tidak pernah mau tahu apa sih yang Tuhan mau dari hidupku ini. Amin. Sehingga kita cuma jadi orang Kristen yang bodoh, yang ditertawakan iblis malah. Kita pikir, oh yes, tahun ini tahun dimensi yang baru, berkat yang baru, anugerah yang baru. Kita pengen semua yang baru, tapi kita masih tetap bertahan dengan cara-cara yang lama. Maka kita nggak akan pernah bisa menikmati sesuatu yang baru dari Tuhan. Beberapa hari ini saya, saudara, orang-orang pada konseling, ya enak banget saudara. Karena memang saya kasih nomor HP saya di YouTube saya, jadi banyak yang konseling. Semua masuk gini, Bu, bagaimana sih biar saya bisa tahu rencana dan kehendak Tuhan? Ada yang ngomong, saya usaha bolak-balik Bu, gagal terus bisnis, gagal terus. Bagaimana supaya saya tahu itu bisnis dari Tuhan atau bukan? Bagaimana bisa saya dapat untung? Saya bilang, bertanya seperti itu, saya hanya menjawab nomor satu, bangun hubungan yang intim dulu dengan Tuhan. Orang Kristen itu maunya instan. Bu, saya pengen tahu dong bagaimana usaha saya biar diberkati Tuhan, Bu. Ya, saya bilang, kekristenan adalah sebuah hubungan dengan Tuhan yang harus dibangun, bukan hanya ketika Anda pengen tahu rencana Tuhan atas bisnis Anda, bukan hanya ketika Anda meminta supaya Tuhan memberkati toko Anda, enggak. Ada begitu banyak orang Kristen yang hari-hari ini suka main judi sama Tuhan. Kita klaim janji Tuhan, lalu hidup kita seenaknya, lalu kita minta Tuhan memberkati, nggak bisa. Saya bilang, hubungan dengan Tuhan, kepekaan terhadap jalan Tuhan, bisa kita dapatkan waktu kita membangun hubungan yang intim. Amin. Karena janji Tuhan itu bukan hanya datang untuk para pendeta, hamba Tuhan, enggak. Janji Tuhan diberi bagi orang yang hidup takut akan Tuhan, dan mau bergaul dengan Tuhan. Katakan amin. Yang pertama yang harus kita sadari adalah begini saudara, Tuhan punya ukuran dan standar. Dan standar dan ukuran Tuhan itu berbeda dengan ukuran kita. Yang kedua yang harus kita sadari adalah ukuran dan standar Tuhan itu tidak pernah bisa ditawar. Kalau Tuhan berkata kita harus hidup kudus, maka kita harus berusaha hidup kudus. Katakan amin. Kuduslah kamu karena aku kudus, sebab tanpa kekudusan orang tidak akan melihat Tuhan. Loh tapi saya ke gereja loh setiap hari Minggu. Loh tapi saya melayani Tuhan loh. Saya worship leader loh. Saya pemusik loh. Saya pengkhotbah loh. Kalau engkau tidak mencapai standar Tuhan, maka maaf, engkau nggak pernah bisa lihat Tuhan. Apalagi mendengarkan suaranya. Apalagi merasakan tuntunannya. Saudara jujur ya, tahun-tahun ke depan akan menjadi tahun yang berat bagi orang yang hidup di luar Tuhan. Tapi bagi orang yang hidup di dalam Tuhan, engkau akan menikmati janji Tuhan. Ya, saudara kita mendengar berita-berita hari-hari ini. Iran memanas. Ya, pemimpin militernya dibunuh sama Donald Trump. Terjadi pergolakan politik yang hebat hari-hari ini. Lalu saya baca berita terakhir kemarin, Iran bersatu dengan beberapa negara yang kuat, Soviet dan juga Cina. Sekarang mereka latihan militer bareng. Kita tahu ini negara-negara yang punya nuklir. Ya, berita CNN menyatakan berharap supaya perang dunia 3 belum terjadi. Tapi kalau memang sudah saatnya, saudara bisa bayangkan semua negara-negara ini yang punya nuklir, lalu akan semua tekan tombol nuklirnya, saudara bersiap-siaplah. Maka negara-negara yang juga tidak ikut berperang akan mengalami imbasnya.
Kita bukan cuma takut kepada bencana, kita bukan cuma takut kepada teroris, enggak, perang dunia akan membawa kesusahan dan dampak kematian, bahkan krisis ekonomi yang bisa mematikan umat manusia yang ada di dunia ini. Loh, kita perlu berdoa, ya. Belum lagi kemarin Pulau Natuna diklaim oleh China menjadi punyanya mereka. Lalu ini Indonesia bagaimana harus menanganinya? Sebagian ngomong perang, kita mau perang sama China. Semua ciptaan di dunia ini nomor satu adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua semua made in China. Ya, tidak bisa dipungkiri sekarang China menjadi negara yang kuat, saudara. Ini perang dan perang di depan mata. Bukan cuma bencana, bukan cuma teroris yang kita takuti. Sekarang Jakarta terendam begitu hebat, rumah-rumah artis, rumah-rumah mewah. Ya, teman-teman saya tuh, ya, tidak ada gunanya, saudara. Apapun harta, dari situ kita bisa melihat bahwa apa yang kita andalkan itu ternyata tidak ada apa-apanya waktu hari Tuhan akan dinyatakan. Saya bikin artikel di Facebook, saya bikin artikel di Instagram, bersiaplah, kita akan masuk dalam akhir zaman. Ada orang yang bilang, Bu, berdoa dong biar itu tidak terjadi. Nggak bisa didoakan. Itu harus terjadi. Lah terus kenapa kita disuruh berdoa kalau itu semua harus terjadi? Berdoa supaya engkau kuat menghadapi semua penderitaan zaman yang akan segera datang. Kalau Yesus berkata itu harus terjadi, maka itu harus terjadi. Tapi biar kita punya iman yang kuat. Amin. Kita hidup dalam takut akan Tuhan, ya. Nggak bisa, saudara, kita tidak bisa memungkiri. Alkitab berkata bahwa akan datang masa yang sukar. Semakin bumi ini tua, semakin sukar hidup manusia di bumi. Tapi orang yang berpegang pada janji Tuhan, orang yang hidup melekat dengan Tuhan akan diberikan kekuatan. Ya, saya tidak menakut-nakuti. Tapi ini tugas saya untuk menyampaikan kebenaran kepada seluruh jemaat dimanapun. Anda suka atau tidak, Anda mau atau tidak, kita harus bersiap. Amin. Mari jangan tidur, mari bangkit imanmu. Ya, kenapa? Standarnya Tuhan tidak bisa ditawar. Kalau dia berkata engkau harus kudus, maka engkau harus kudus. Mari kita berhenti bermain-main dengan kekristenan. Mari kita berhenti bermain gereja-gerejaan. Mari kita berhenti bermain dengan iman kita. Bangun dari tidur, berjalan di dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Amin, saudara. Apalagi yang masih main-main dengan dosa. Tadi Bapak Gembala sudah mengingatkan, orang yang masih hidup dalam dosa tidak akan pernah mengalami janji Tuhan. Mari bertobat. Yang tahun lalu masih suka selingkuh-selingkuh, tidak usah angkat tangan. Di dalam hati saja. Nanti kalau saudara angkat tangan, kita baptis ulang. Kita rendam agak lama, 15 menit. Nanti buka mata sudah di rumah Bapak di sorga. Ya, bertobat. Ya, sudah waktunya bertobat. Jangan main-main lagi dengan dosa. Istrimu nggak lihat apa yang kau lakukan di luar sana. Mungkin suamimu nggak lihat, tapi Tuhan maha melihat. Anak-anak muda yang masih suka main-main dengan dosa, bertobat. Semua hal yang tidak berkenan hari-hari ini, kita berkata, Tuhan, aku mau buang. Kenapa? Karena aku akan mencapai standarnya Tuhan. Standar Tuhan, yang pertama catat, itu beda dengan standar manusia. Yang kedua, standar Tuhan tidak bisa ditawar. Apapun keadaan kita, nggak bisa ditawar. Kalau dia berkata kudus, harus kudus. Amin. Yesus berkata, saudara, di dalam Injil Matius, ya, pasal yang ke-6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan terbalik. Orang sekarang cari Tuhan supaya usahanya diberkati. Orang sekarang ke gereja supaya tokonya laris. Ya, enggak, Anda sedang terbalik. Cari Tuhan dan kerajaannya dan kebenarannya, barulah semuanya ditambahkan kepadamu. Itu cuma bonus yang kita nggak perlu cari. Yang harus kita cari adalah Tuhan dan kebenarannya. Yang harus kita cari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang Tuhan mau? Hari-hari ini terlalu banyak orang Kristen yang cari gampang. Suka merubah-rubah firman Tuhan untuk kepentingannya. Bu, ya, saya mau tanya, Bu, orang Kristen boleh bercerai nggak? Saya jawab, nggak boleh. Masa nggak boleh, Bu? Saya sudah menderita loh sama suami saya. 6 tahun ini dia pacaran, dia selingkuh sama perempuan lain. Masa saya harus bertahan? Bertahan, Bu, doakan supaya suamimu itu bisa dimenangkan. Saya kasih ayatnya, firman Tuhan berkata, ya,
Hai istri, jika ada suamimu yang tidak taat kepada firman, masih hidup dalam dosa, maka engkau istri yang sudah mengenal Tuhan, berdoa buat suamimu dan tanpa perkataan, menangkanlah suamimu itu hanya dengan perbuatan. Supaya dia melihat betapa suci dan salehnya istrinya itu, lalu dia bisa mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Istrinya ngomong, hah? Nggak ada cara lain, Bu? Nggak ada. Emang ibu mau cara apa? Saya mau pisah aja, saya mau bercerai. Kenapa ibu pengen bercerai? Alkitab bilang nggak boleh. Ya masa nggak boleh? Tuhan juga mengertilah keadaan saya. Nggak boleh, Bu. Kok Ahok boleh? Ya, orang Kristen, ya saya bilang ibu mau ikut standarnya Tuhan atau mau ikut standar manusia? Kalau pengen berkenan sama Tuhan, mari. Nggak bisa ditawar. Makanya yang muda-muda ini yang belum menikah, buka mata lebar-lebar sebelum menikah. Cari yang takut akan Tuhan. Lebih baik lama menikah daripada terburu-buru lalu bercerai di tengah jalan. Bagi saya pernikahan adalah menggenapi rencana Tuhan. Jangan dirubah-rubah. Standar Tuhan itu A tetap A. Apapun keadaan kita tidak boleh dirubah. Kemarin di penghujung tahun 2019 ada orang telepon saya, Bu, saya pengen mati. Ibu doakan biar saya mati. Kenapa pengen mati? Saya kena kanker stadium akhir, Bu. Dan sudah menyebar sampai ke seluruh tulang-tulang saya. Dan setiap malam saya tidak bisa tidur, hanya merintih kesakitan di tempat tidur. Kenapa Tuhan mengizinkan saya seperti ini, Bu? Saya pengen mati. Saudara, kalau engkau masih bisa duduk di sini dengan keadaan yang baik, bersyukurlah dan hargai hidupmu. Karena ada banyak orang di luar sana yang bahkan berdoa minta mati. Nggak bisa mati. Saya cuma bilang, sabar ya Bu ya. Saya sabar apa lagi Bu Debbie? Saya sudah sabar berhari-hari bermalam-malam nggak bisa tidur. Saudara, kita aja rasakan bisul. Orang yang pernah mengalami bisul, satu sakitnya atau sakit gigi aja. Nggak usah bicara kanker yang menggerogoti tulang, nggak usah. Sakit gigi semalaman. Itu siksanya kayak apa saudara? Ya, dia bilang sama saya gini, Bu, saya baru mengerti Alkitab berkata, orang yang sudah menderita penderitaan badani, itu sudah berhenti berbuat dosa. Ibu tahu dalam kesakitan, jangankan mikirin dosa, Bu. Ada orang yang sakit gigi, lagi sakit gigi gini, aduh enak bersinah ini. Ada saudara, orang kalau sakit gigi yang dipikir apa? Cari obat biar berhenti sakitnya, bener nggak? Jangankan mau berdosa, makan aja sudah nggak ada selera. Bener nggak? Kalau orang menderita penderitaan badan itu begitu. Itu baru sakit gigi. Ini yang cancer dan sudah menyebar sampai ke tulang. Aduh, saudara bisa bayangkan, saya cuma bisa meneteskan air mata bersama dengan dia. Saya bilang sabar ya. Kenapa Tuhan gak kasih saya mati aja? Sudah dikasih obat anti sakit sama dokter, sampai morfin, sudah tidak mempan. Sakit itu menggerogoti tubuhnya dan seluruh tulang-tulangnya. Saya bilang tetap bersyukur. Berat ibu, iya. Tapi standar Tuhan tidak bisa dirubah. Jangan turunkan standarnya Tuhan. Jangan mengutuki Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupmu. Percaya, kalau Tuhan yang sudah berfirman, maka engkau akan diberikan kemampuan. Ketika engkau sudah mengalami sakit yang seperti ini, saya bilang ingat, ketika Yesus disiksa, dia juga mengalami sakit yang teramat sangat. Ketika dagingnya dicambuk lalu ditarik daging sebagian saudara tercabut dari tubuhnya. Itu sakit yang begitu hebat. Kamu menangis di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan engkau juga pernah mengalami apa yang aku alami. Supaya apa saya bilang? Supaya kamu jangan menghujat Tuhan. Bahkan sampai di akhir hidupmu tetap bilang Tuhan engkau baik. Engkau baik, engkau baik. Bahkan apapun yang engkau alami hari ini, tetaplah bersyukur. Saya bilang, kenapa? Itu standar Tuhan yang harus kita hidupi. Apapun, tapi kenapa Tuhan jahat ibu? Jangan berkata seperti itu, saya bilang. Justru sekarang, kamu harus menyatakan imanmu, bahwa kamu bisa menghadapi semua pencobaan yang engkau sedang izinkan terjadi. Siapa yang mau saudara, menghadapi semua yang seperti itu? Gak ada orang yang mau. Manusia semua pengennya menikmati yang baik. Benar atau benar? Kita semua pengen usaha diberkati.
Kita semua pengen kita sehat terus. Kita semua pengen kita menikmati semua yang baik. Tapi ada satu hal yang saya mau bilang saudara, kita tidak bisa mengendalikan semua keadaan dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Ada sebagian orang berkata, loh kenapa kita harus berdoa, Bu? Kalau memang yang tidak baik itu akan terjadi dalam hidup kita. Lah kenapa kita harus berdoa? Kita berdoa supaya kita diberikan kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan supaya kita bisa tetap hidup di dalam standarnya Tuhan. Makanya saya bilang, berada di dalam dimensi yang baru bersama Tuhan. Tidak seenak waktu saudara ngomong. Enggak seenak ketika worship leader berkata, saudara, tahun 2020 kita akan masuk dimensi yang baru. Terus semua tepuk tangan, amin, amin. Yang saudara bayangkan apa? Berkat? Apa yang sedang ada dalam pikiran kita ketika kita berbicara tentang masuk dalam dimensi yang baru? Dalam dimensinya Tuhan. Ingat, kita harus memenuhi standar Tuhan. Kita harus memenuhi ukurannya Tuhan. Dan itu gak enak buat daging. Ada penyangkalan diri. Ada air mata yang tertumpah untuk tetap hidup dalam standar Tuhan. Dan itu gak gampang. Perlu hidup yang melekat dan intim dengan Tuhan. Perlu duduk di bawah kaki Tuhan, memohon anugerahnya dan berkata, jangan lepaskan tanganku Tuhan. Pegang hidupku Tuhan, jangan lepaskan sedetik pun. Karena kita gak akan pernah mampu melewatinya seorang diri. Kita butuh anugerah Tuhan. Mengikut Tuhan berbicara tentang menyalibkan daging. Mengikut Tuhan berbicara tentang mematikan kehendak diri kita sendiri. Dan belajar masuk dalam dimensinya Tuhan. Saya mau bilang, kalau hari ini masih ada di antara saudara yang masih mau hidup dalam kepahitan, yang masih bertahan tidak mau mengampuni, saudara, engkau harus bertobat. Lepaskan itu. Sebelum semuanya terlambat, engkau harus masuk dalam dimensinya Tuhan. Ada banyak orang bertanya dan berdoa minta sama saya, Bu Debbie, kenapa? Doakan saya, Bu, saya mau lepas dari kepahitan. Tidak bisa saya doakan. Jangan minta doa kepada saya. Apa yang harus saya lakukan? Bertindak sekarang. Karena melepaskan pengampunan itu bukan soal doa dari pendeta. Pendeta mau tumpang kaki Anda pun gak bisa kalau dari hatimu. Engkau tidak bisa memenangkan dirimu sendiri, gak bisa. Tidak ada pendeta yang sakti yang bisa membuat Anda lepas dari kepahitan, gak ada. Untuk bisa melakukan standar Tuhan, kenapa kita harus mengampuni? Karena itu standar Tuhan, saudara. Amin. Lepaskan pengampunan, berkati orang yang menganiaya kamu, itu standar Tuhan. Anda nggak bisa minta sama pendeta, doakan saya, Bu, supaya saya bisa mengampuni. Saya bilang, percuma, saya tidak akan berdoa buat kamu. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Sekarang kamu harus memacu dirimu, matikan dagingmu, lupakan semua yang pahit itu dan berkata, Tuhan, aku mau mencapai standarmu Tuhan. Hari ini aku putuskan, aku lepaskan pengampunan. Dia bilang, tapi saya nggak bisa, Bu. Perkatakan dari mulutmu bahwa engkau bisa. Waktu engkau mulai memperkatakan, aku mau Tuhan melepaskan pengampunan, aku mau hidupi standarmu Tuhan, maka Tuhan pasti akan memampukan. Asal engkau mulai declare dari mulutmu. Jangan bilang gak bisa. Yang bilang gak bisa itu setan. Ya, tapi ketika Tuhan bersama dengan engkau dan engkau berkata, aku mau, maka Tuhan yang akan memampukan. Yang kedua, standar Tuhan itu gak bisa dirubah, saudara. Ya, jadi apapun keadaan kita hari ini, mari jangan bikin ayat sendiri, amin. Oh, Tuhan tahu kok betapa pahit, makanya saya belum bisa mengampuni. Tuhan tahu. Tapi dia punya standar yang harus kita capai. Dan seberat apapun itu, duduk di kaki Tuhan hari ini dan bilang, Tuhan, aku mau melakukan. Ya, yang berikutnya, saudara. Ya, jadi apapun keadaan kita, Tuhan gak akan merubah standar itu. Ya, dia tetap punya standar yang harus kita capai. Jangan berjalan menurut ukuran kita sendiri di tahun ini kalau engkau mau masuk dimensinya Tuhan. Jangan berjalan dengan akalmu sendiri, dengan hikmatmu sendiri, tanpa melibatkan Tuhan. Kenapa? Perhitungan manusia bisa meleset. Saya akhir tahun kemarin melayani beberapa orang pengusaha yang akhirnya saudara jatuh, benar-benar jatuh terpeleset. Bukan 1-2 miliar, ratusan miliar karena perhitungan yang salah. Dan sekarang mereka harus menghadapi sesuatu yang begitu berat
Dan mereka baru menyadari, iya Bu, saya tidak menyertakan Tuhan dalam mengambil keputusan. Istrinya bilang sama saya sudah menasehati Bu, tapi dia nggak mau dengar. Dia bilang, kamu istri diam aja, pokoknya tunggu nurut apa yang saya putuskan. Begitu ambil keputusan, kalau 1-2 miliar masih oke, ratusan miliar. Hidup ini sawang sinawang ya saudara. Kalau kita nggak berhati-hati dengan Tuhan, maka kita bisa terpeleset. Jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Mulai merendahkan diri di kaki Tuhan. Keputusan apapun yang akan engkau ambil, rendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Para pengusaha-pengusaha, engkau tidak bisa berjalan dengan hikmatmu sendiri. Kenapa? Tahun-tahun ke depan adalah tahun-tahun yang licin. Banyak orang yang berjatuhan. Tapi saya bilang sama mereka yang mengalami itu, Pak, Bu, jangan takut. Ketika proses ini terjadi, ini artinya Tuhan sedang memurnikan kalian. Tetap melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Ya, tetap lihat, saudara, hidup ini ketika kita berpikir dengan kekuatan kita, dengan akal kita pikir dengan perhitungan kita yang seperti ini, kita bisa menikmati keuntungan yang besar. Mari kita kembali pada firman Tuhan. Apa sih arti hidup ini? Alkitab berkata, kalau engkau hari ini masih bisa makan, untuk hari ini, doa Bapa kami berkata, bersyukurlah. Kenapa? Karena hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kita retret di puncak saudara, di Bogor. Pinjam sewa satu villa. Villanya mewah, bagus ya. Saya tanya sama penjaga villanya, Pak, yang punya villa di mana? Di Jakarta. Sering datang ke villa ini, hampir nggak pernah Bu, sejak dia beli villa ini. Oh, jadi yang tinggal di sini siapa? Saya dan keluarga saya. Anaknya penjaga villa tiap hari berenang di kolam renang. Si penjaga villa duduk di samping kolam, minum kopi sambil bersantai di kursi santai. Istrinya di dapur goreng pisang. Nanti kalau pisangnya udah matang, dia bawa ke samping kolam. Anaknya sambil berenang, naik sesekali ambil pisang goreng, bercanda satu keluarga, lalu dia renang lagi. Penjaga villa itu membenahi semua kerusakan, tinggal SMS yang punya villa. Kemarin perbaiki plafon, perbaiki ini rusak, ini itu rusak, biayanya segini. Yang nanggung yang punya villa, yang menikmati penjaga villa. Lalu dia masih dapat gaji tiap bulan dari yang punya villa. Saya mau tanya sama saudara, sesungguhnya yang menikmati arti hidup itu yang punya villa atau penjaga villa? Jadi saudara mau jadi penjaga villa? Yang punya villa mungkin di Jakarta lagi cekot-cekot mikirin bayar cicilan. Bener nggak? Yang jaga villa nggak pernah mikir bayar cicilan. Yang dia tahu anaknya tiap hari berenang. Dia minum kopi sambil melihat tanaman pisang yang sudah mulai berbuah di samping villa. Inilah hidup. Apa arti hidup buat saudara? Jangan habiskan terlalu banyak waktumu untuk mencari sesuatu yang sifatnya tidak kekal. Dan engkau melupakan hubungan-hubungan bersama dengan keluarga. Orang yang kena cancer yang saya layani itu, dia bilang, Ibu, dia belum menikah loh, umur 40 tahun. Saya dibesarkan dalam sebuah keluarga yang tanpa hubungan. Saya punya ayah, saya punya ibu, saya punya kakak, saudara kandung. Tapi kami hidup di satu rumah tanpa hubungan. Di rumah ini tidak ada saling tegur, tidak ada nasihat, tidak ada kata-kata, tidak ada teguran. Kami hidup seperti zombie. Satu kerja semua, sibuk dengan urusannya masing-masing. Sekarang ibu tahu yang menyatukan kami apa? Penyakit. Bapaknya duduk di kursi roda. Ibunya berjalan dengan tongkat. Dan dia terbaring kena kanker. 4 orang saudaranya semua kena narkoba. Apa arti hidup ini, saudara? Setelah kami semua kena penyakit yang seperti ini, Bu, baru kami bisa bersama. Baru kami mengerti arti sebuah hubungan itu apa. Tapi sudah terlambat. Tapi puji Tuhan setidaknya masing-masing mengerti. Masih tahu.
Makanya saya bilang dari gambaran yang punya villa dan penjaga villa, biar membuat kita merenung. Seringkali kita jadi tidak bisa menghargai anugerah-anugerah yang bagi kita itu kecil seringkali. Tetapi ternyata itu anugerah besar yang Tuhan berikan buat kita. Contoh apa? Keluarga. Itu orang terdekat. Tapi seringkali manusia, saudara, hidup nggak tahu apa yang dicari, nggak tahu apa yang diburu, kehilangan hubungan selama mereka. Anaknya kecil, dari kecil udah dilesin. Sekolah pulang les matematika, les Inggris, les IPA, les ini, tidak pernah bareng mamanya. Tapi saya belum pernah dengar ada yang lesin Alkitab. Belum ada. Nanti ketika dia beranjak remaja, waktunya habis untuk dia nggak pernah ketemu mama dari kecil. Yang jaga suster lagi. Waktu dia mulai remaja, dia lulus sekolah, dikirim ke luar negeri. Kemarin di Solo ada satu kisah bunuh diri dari seorang anak, saudara. Umur 19 sampai 20. Alasannya sih yang saya dengar, ini temennya kakak saya, punya anak. Karena skripsinya ditolak berkali-kali sama dosennya. Cantik anaknya, dia gantung diri, saudara. Hubungan yang rusak dalam rumah tangga, dalam keluarga, akan membuat kita kehilangan segala-galanya termasuk nyawa. Apa yang didapat? Saudara, mari kita melihat hidup ini dengan cara pandangnya Tuhan. Syukuri apa yang hari ini sedang Anda nikmati. Jangan terus bandingkan diri Anda dengan orang lain. Sampai engkau bikin standar sendiri, yang ternyata itu bukan standarnya Tuhan. Dan engkau sering kali tidak sadar bahwa engkau sedang berjalan ke arah yang salah. Alkitab berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu akan ditambahkan kepadamu, kata firman Tuhan. Kita baca satu ayat. Mari kita buka bersama Kolose 3. Kolose 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu, perkara yang dimana duduk di sebelah, ayat 2, pikirkanlah, bukan yang 3, sebab di dalam 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam. Bagaimana kita bisa masuk dalam dimensi Tuhan? Ayat ini berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Ya, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya mau tanya saudara, setiap hari yang lebih banyak kita pikirkan perkara atas atau bawah? Yang lebih banyak kita pikirin perkara surga atau perkara bumi? Bumi. Padahal kita tahu bersama satu saat nanti kita akan tinggalkan bumi ini. Gak usah tunggu kiamat, kelamaan. Yang namanya mati bisa datang kapan saja. Mungkin besok, mungkin nanti malam, gak ada yang tahu. Jangan selama engkau hidup di dunia ini hanya sibuk menimbun harta, mencari sesuatu yang bukan standarnya Tuhan dalam hidup kita. Itu bonus yang akan Tuhan tambahkan. Nomor 1 di hidup ini, hiduplah takut akan Tuhan. Cari perkara yang di atas, di mana Kristus duduk. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang di bumi kita cuma cari hal-hal yang sifatnya sementara. Tapi hari ini saya mau sampaikan buat saudara, mari pikirkan perkara yang di atas. Persiapkan hidupmu, satu saat nanti kita akan tinggalkan dunia ini. Kalau engkau hanya sibuk mencari sesuatu yang sifatnya sementara, kita nggak tahu kalau nanti malam kita dipanggil Tuhan. Untuk apa semua yang sudah kita timbun di dunia ini? Sudahkah hidup kita bermanfaat bagi sesama kita? Sudahkah hidup kita ini memuliakan Tuhan? Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Untuk bisa masuk dalam dimensinya Tuhan, saudara, tidak ada cara lain. Mari kita mulai pikirkan tentang Tuhan.
Mari kita mulai pikirkan perkara yang ada di atas. Mari kita pikirkan bagaimana kita hidup berkenan pada Tuhan. Bagaimana rumah tangga pernikahan kita berkenan pada Tuhan. Kalau tahun lalu saudara banyak berantemnya, biar tahun ini saudara banyak gandeng tangannya, amin. Dengan anak-anak, dengan suami. Ayo raih kebahagiaan itu. Kenapa? Kebahagiaan itu tidak jauh. Dia berada sangat dekat di dalam hati kita ketika ada Tuhan dalam hidupmu. Bukan karena uang yang banyak, bukan. Saya sudah melihat orang punya uang yang banyak, saudara. Mereka nggak bisa nikmati hidup. Bahkan untuk menikmati jeripayamu, itu juga adalah anugerah Tuhan. Pengkhotbah 3 berkata, semua adalah kesia-siaan. Aku telah melihat manusia berusaha berjeri lelah di bawah matahari, mengumpulkan semua yang dia punya. Tetapi di dalam Pengkhotbah 3 itu dikatakan begini, tetapi untuk bisa menikmati segala jeripayamu, itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Karena banyak orang bisa cari, tapi nggak bisa menikmati. Untuk bisa menikmati berkat Tuhan, engkau butuh anugerah Tuhan. Banyak orang salah. Dia berdoa hanya untuk bisa cari berkat, dikasih. Berkat itu, maaf saudara, kekayaan uang, kalau engkau mengkonotasikan berkat hanya uang dan kekayaan, maka saya mau bilang, setan juga bisa kasih. Orang ke Gunung Kawi bisa kaya kok. Tapi apakah itu arti berkat bagi kita orang percaya? Bahkan untuk bisa menikmati jeripayahmu, sedikit atau banyak, engkau butuh anugerah Tuhan. Benar nggak saudara? Ada orang waktu muda nggak bisa makan sate kambing. Kenapa? Nggak punya duit. Begitu tua, tetap nggak bisa lagi. Kenapa? Kolesterol. Itu namanya nggak bisa menikmati berkat kan? Tidak dikasih anugerah kan? Saya bersyukur saudara, saya kalau lagi drop, saya harus cari duren. Loh, itu duren jadi obat saya. Sate kambing itu jadi obat saya. Ya, darah rendah, ya. Sering drop itu, tapi hidup ini untuk bisa menikmati pun itu anugerah. Jangan sampai kita ini sudah ikut Tuhan tapi pikiran kita nggak dibuka, ya. Ternyata perlu pikiran itu dibuka karena kenapa? Ada satu statement yang berkata begini, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Amin. Saya, coba kita bilang sama-sama, saya adalah apa yang saya pikirkan. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran saudara hari ini. Yang pasti kita semua pasti lagi punya pemikiran. Ya, tetapi percayalah, ya, saya adalah apa yang saya pikirkan. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Saya kasih contoh, kemarin ada satu orang ibu konseling, Bu. Dia sebulan yang lalu udah konseling, saudara, ya. Sebulan yang lalu dia konseling sama saya begini, Ibu, saya bermalam-malam nggak bisa tidur. Kenapa? Saya nggak tahu, Bu. Pikiran saya sangat menghantui saya. Pikiran apa, Bu? Jadi gini, Bu, cucu saya itu kan mau berangkat ke luar negeri, ya. Terus saya nggak tahu ya, sebelum dia berangkat ini, saya di pikiran saya datang terus gini, cucu saya itu nanti kecelakaan pesawat, nanti pesawatnya jatuh, nanti dia mati. Terus saya bilang gini, ibu menyiksa diri banget ya. Iya, saya nggak bisa tidur karena mikirin itu terus. Tapi kan saya nggak mungkin cegah cucu saya berangkat ke luar negeri untuk sekolah. Jadi saya telepon ibu malam ini karena besok subuh itu cucu saya berangkat, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, Ibu, ya itu bisa intimidasi. Tapi bukankah ini satu firasat? Enggak, kayaknya ibu terlalu berpikiran negatif. Terus apa yang harus saya lakukan? Berdoa sekarang. Ibu tengking itu dalam nama Yesus, ya. Itu tidak akan terjadi. Itu bisa saja datang dari kekhawatiran ibu. Akhirnya kami berdoa, saudara, malam itu. Saya berdoa buat dia, lalu dia bilang, iya Bu, saya bisa tidur. Kemarin dia telepon saya lagi, Bu, doakan saya lagi ya. Terus saya bilang, ini ibu yang dulu ya, yang ketakutan cucunya mau jatuh dari pesawat ya? Iya. Saya mau tanya, cucu ibu jatuh nggak? Enggak. Sekarang mana? Udah di Amerika, udah sekolah. Apa yang ibu takutkan terjadi nggak? Enggak. Terus sekarang telepon apa lagi? Saya cemas, Bu, hari-hari ini nggak bisa tidur. Saudara lihat ya, kekuatan pikiran itu akan membentuk hidup seseorang menjadi seperti apa yang dia pikirkan. Karena pikirannya cemas, pikirannya takut. Ibu ini jadi orang yang cemas, jadi orang yang takut, nggak bisa tidur tiap hari. Rugi nggak, saudara? Rugi kan? Satu kali saya pernah baca satu kisah tentang kekuatan pikiran. Mereka bikin survei di satu kampus, saudara. Jadi mereka ini satu tim, ya, yang mau menguji tentang kekuatan pikiran. Lalu ada satu orang mahasiswa datang, dia langsung bilang gini, ih, kamu kok pucat? Dari depan pintu nih, satu tim ngomong, kamu kok pucat ya? Apa iya? Iya. Kamu sakit ya? Enggak.
Begitu dia masuk ke ruang kelas, satu lagi tim datang. Kamu sakit ya? Kenapa? Kelihatan itu kayak orang sakit. Iya, enggak. Lalu dia masuk ke kelas, satu orang tim lagi datang. Kamu sakit ya? Enggak tuh. Tapi kok kamu kelihatan pucat? Apa iya? Dia ke kamar mandi, saudara. Dia mulai lihat mukanya di depan cermin. Kok semua orang bilang saya sakit? Saya mau tanya, tadinya dia sakit apa enggak? Enggak. Ketika ada 3 orang yang semua bertanya dengan pertanyaan yang sama, dia mulai berpikir, aku sakit ya? Aku sakit ya? Lalu dia mulai lihat di cermin. Iya, pucat ya? Matanya pucat ya? Padahal tadinya enggak. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Besoknya dia nggak masuk kampus. Temannya 3 ketemu, kenapa dia nggak masuk kampus? Sakit. 2 hari kemudian mereka dapat kabar dia dirawat di rumah sakit. Loh, tadinya dia itu nggak sakit, tetapi lihat kekuatan pikiran itu bisa menyetir, saudara, ya, sehingga kita yang tadinya ini hidupnya penuh damai, tapi kan ada pikiran yang negatif, pikiran yang kita takuti, itu bisa terjadi loh. Nah, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Hari ini apa yang saudara pikirkan? Kalau engkau cemas, engkau takut tentang hari depan, maka itu akan terjadi. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, apa yang engkau pikirkan, yang engkau takutkan, itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Mari kita mulai belajar menjadi orang yang positif. Saudara, di dalam Ayub 20 ayat yang kedua, Ayub 20 ayat yang kedua dan yang ketiga, kita baca sama-sama, bisa tayangkan multimedianya. Ayub 20 ayat 2 dan 3 dikatakan begini. Oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab, ya. Karena hatiku tidak sabar lagi, ku dengar teguran yang menghina aku, tetapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian. Ayat ini berkata begini, oleh sebab itu pikiran-pikiranku mendorong aku. Garis bawahi kata pikiran mendorong aku. Saudara, dari kata ini kita bisa melihat bahwa pikiran itu memiliki sebuah kekuatan untuk mendorong orang berbicara, untuk mendorong orang bersikap, ya. Kalau pikiranmu itu engkau terus berpikir bagaimana cara saya menjatuhkan orang ini, ya, maka pikiran yang licik itu yang akan mendorong engkau untuk melakukan sebuah tindakan. Kita perlu jaga pikiran kita loh, saudara. Kenapa? Karena kita mau hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin. Dan Tuhan itu mengetahui pikiran kita. Kalau engkau punya pikiran kecemasan, maka kecemasan itu akan mendorong engkau menjadi pribadi yang terus hidup di dalam ketakutan, ya. Sehingga ada banyak orang yang sebenarnya nggak sakit, tapi bisa masuk rumah sakit. Kenapa? Karena hidup dikuasai oleh ketakutan demi ketakutan demi ketakutan. Saudara lihat ya, ketika seseorang begitu divonis dokter kena kanker, itu biasanya dia langsung drop. Lain cerita kalau dia nggak tahu sakitnya apa, walaupun udah sakit. Kenapa, saudara? Karena waktu divonis dokter kena kanker, pikirannya langsung berkata dia segera mati. Dan ketika kita terus berpikir yang negatif, maka ayat ini berkata, Ayub 20 tadi ayat yang kedua berkata apa? Pikiranku mendorong aku untuk melakukan sebuah tindakan, untuk menjawab sesuatu dari mulut. Ya, jadi hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Nah, saya pengen kita baca lagi satu ayat, Lukas 24 ayat yang ke-44 dan ayat yang ke-45. Ini Yesus, saudara, ketika dia mati, dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tapi apa yang terjadi? Lukas 24 ayat 4 berkata begini, kita baca sama-sama. Lukas 24 ayat yang ke-44 dan ayat yang ke-45. Firman Tuhan berkata, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara yang kekasih, ayat ini bercerita tentang ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan apa yang terjadi? Murid-muridnya berteriak, hantu. Yesus yang bersama-sama dengan mereka ketika ada di dunia, mendengarkan semua khotbah-khotbah Yesus, mereka mendengarkan ajaran-ajaran Yesus selama Yesus ada di dunia. Tiba-tiba waktu Yesus mati, lalu dia bangkit, mereka berteriak melihat hantu. Orang Kristen kalau otaknya, pikirannya tidak dibuka, dia bisa bilang Tuhan hantu. Makanya yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ya, itu yang terjadi. Saudara,
Mereka nggak percaya. Kenapa mereka melihat Yesus itu hantu? Karena mereka nggak percaya Yesus itu bangkit. Yesus bilang, selama aku bersama-sama dengan kamu, bukankah aku sudah berkata bahwa apa yang tertulis itu harus digenapi? Anak manusia akan mati, tetapi pada hari yang ketiga dia akan. Tapi rupanya murid-murid ini pikirannya nggak sampai ke sana. Jadi ketika Yesus menampakkan diri, mereka pikir Yesus hantu. Lalu Alkitab dengan jelas berkata di sini, Yesus berkata apa? Lalu ia membuka pikiran mereka. Ayat yang ke-45 di sana berkata, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kita ini terlalu sering menjadi orang Kristen, kayaknya duduk dengar khotbah, tapi saya nggak tahu pikirannya udah dibuka apa belum. Halo. Berbahaya sekali kalau kita jadi orang Kristen tapi pikiran kita nggak dibuka sama Tuhan. Makanya ada orang Kristen yang hidupnya nggak pernah berubah. Dan ketika hidup kita nggak berubah, maka nasib kita nggak bisa berubah. Kenapa? Perubahan nasib itu mengikuti perubahan karakter. Amin. Bagaimana karakter bisa berubah? Itu pikiran harus dibuka. Murid-murid Yesus ikut Yesus, saudara. 3 tahun pelayanan Yesus di bumi, mereka ikut kemana Yesus pergi. Mereka dengar tentang firman, tapi ternyata pikirannya belum dibuka. Makanya mereka nggak ngerti tentang firman Tuhan. Nah, saya berdoa supaya kita hari ini pikiran kita dibuka. Coba semua dengan tindakan iman, semua pegang kepalanya gini, kayak kunci. Dalam nama Yesus, aku buka pikiran. Amin. Ya, kita buka pikiran kita. Ini serius, saudara. Dan saudara harus dengan tindakan iman loh, setiap hari. Ya, bagaimana caranya kita membuka pikiran kita setiap hari? Pikirkan firman Tuhan. Amin. Tumpang tangan atas kepalamu sendiri. Ketika engkau banyak pergumulan, engkau pikiran, ketakutan, kecemasan, bilang dalam nama Yesus, Tuhan, aku mau pikir semua yang positif. Karena banyak orang bisa gila loh, saudara. Apalagi yang laki-laki. Saya selalu lagi mengingatkan gini, laki-laki dan perempuan itu yang paling banyak kena stroke laki-laki. Ya, bapak-bapak hati-hati ya. Kenapa? Kenapa yang paling banyak kena stroke itu laki-laki? Kenapa? Karena ukuran otak laki-laki itu lebih kecil daripada ukuran otak perempuan. Tapi laki-laki itu udah ukuran otaknya kecil, semua dipikir. Karena laki-laki itu hidup dipimpin oleh logika. Anaknya masih 10 tahun kuliah, dia udah mikir dari sekarang. Kontrakannya masih 1 tahun lagi, dia udah mikir sekarang. Beda sama perempuan, otaknya ukurannya lebih besar, tapi isinya kosong. Itu betul, sampai dia ngomong betul. Ya. Karena perempuan itu cenderung pakai perasaan. Ya. Lebih enak para perempuan, saudara, ada masalah, nangis dia. Begitu nangis, udah pulang hatinya. Pikirannya juga udah plong. Perempuan itu ada masalah, dia WA temennya ya, dia curhat. Say, mau curhat dong, dibalas sama temennya. Iya say, apaan? Dia curhat panjang dari A sampai Z, dia ketik, temennya nggak baca loh, nggak baca. Cuma dibalas gini, iya say, berdoa saja Tuhan memberi kekuatan. Udah belum dia, padahal temennya nggak baca. Kenapa? Karena perempuan itu pakai perasaan. Ya, laki-laki nggak pakai perasaan. Kalau ada laki-laki yang pakai perasaan, itu mesti setengah laki-laki, Bo. Cuco. Ya. Jadi bapak-bapak hati-hati ya. Ingat, ukuran otak laki-laki itu kecil, tetapi laki-laki itu semua dipikir. Jangan engkau isi semua pikiranmu dengan perkara kekhawatiran, ketakutan, tapi bukalah pikiranmu untuk engkau isi dengan firman Tuhan. Amin. Supaya kenapa? Karena apa yang kau pikirkan itu akan mendorong engkau loh. Tadi kita udah baca Ayub 20. Karena pikiranku mendorong aku. Kenapa orang bisa membunuh? Karena ditimbul dari pikiran dulu. Kenapa orang bisa melakukan semua tindakan kejahatan? Karena pikiran. Kalau pikiranmu licik, maka engkau akan jadi manusia yang licik. Kalau pikiranmu penuh dengan ketakutan, maka engkau akan jadi penakut. Kalau pikiranmu penuh dengan kecemasan, maka engkau akan menjadi manusia yang cemas. Apa-apa cemas, kayak ibu itu yang mau berangkat, cucunya naik pesawat ke luar negeri, dia yang udah ketakutan, nanti pesawatnya jatuh, nanti gini, aduh orang kayak begini, saudara bisa bayangkan. Ya, itu nggak mau naik pesawat, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ke dapur aja, aduh nanti kalau saya kepleset mati saya di dapur. Ya, ini orang kayak begini penuh dengan kecemasan, jadi apa, saudara? Ya, makanya banyak orang itu yang hidupnya tidak berbahagia. Kenapa? Karena dia mengizinkan semua pikiran negatif masuk. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau engkau penuh dengan pikiran optimis,
engkau berpikir engkau akan bisa melewati masa depan dengan masa depan yang penuh harapan karena bersama dengan Tuhan, maka itu akan terjadi. Karena apa yang engkau pikirkan itu akan mengendalikan hidupmu. Amin. Lalu kita baca saudara, bagaimana caranya supaya kita ini bisa menjadi orang yang positif, yang terus hidup di dalam pimpinan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan. Mari kita buka bersama 2 Korintus, Efesus dulu, Efesus 4 ayat yang ke-17. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang kita baca saudara ya. Di sini kita akan lihat ya, 17, 18 sampai ayat yang ke-20. Efesus pasal 4 ayat 17, 18 sampai 20. Ya, ada di sini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Baca sama-sama yuk. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan apa? Pikirannya yang orang yang tidak mengenal Allah pikirannya sia-sia. Ya, ayat 18 1 2 3. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. 20, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan apa? Kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara tadi lihat pikirannya jadi tumpul, jadi gelap, hatinya jadi degil. Kenapa? Karena pikirannya sia-sia. Orang yang tidak mengenal Allah pikirannya sia-sia. Tapi orang yang mengenal Tuhan, kita punya pemikiran yang berbeda dengan orang dunia. Karena itu seharusnya orang yang sudah dalam Tuhan, ya kita ini berbeda. Apa? Karena kita kan pikirannya udah nggak sia-sia, amin. Ya, karena kita pikirannya itu sudah mengarah kepada tujuan dan kehendak Kristus dalam hidup kita. Dia bilang di sana apa? Jangan hidup sama lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah dan karena kedegilan hati mereka. Tapi kamu, dia bilang, tidak demikian. Kenapa? Karena kamu telah belajar mengenal Kristus dan telah mendengar pengajaran tentang Kristus. Ketika orang saudara pikirannya diisi, makanya saudara saya berdoa ya supaya kita di sini mulai bisa memilih. Yang pertama, pilihlah apa yang harus Anda pikirkan. Kita yang berhak memilih. Ingat, setan bekerja pertama kali di pikiran. Setiap hari setan memanah pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang sia-sia. Dia bikin hidup kita kacau. Tapi engkau bisa memilih mana yang bisa masuk ke pikiranmu, mana yang tidak. Kita punya kuasa untuk memilih apa yang harus kita pikirkan. Amin. Saudara bisa memilih. Kalau setan datang dengan kecemasan, tolak di dalam nama Yesus. Aku gak mau mikir, ya. Saudara bisa bayangkan kalau dia dalam keadaan sakit, dia pikirin orang, kepahitan sama orang, iri hati sama orang, apa yang akan terjadi? Saya yakin dalam waktu 1 bulan dia bisa mati loh. Benar. Karena waktu engkau pikirkan yang negatif, tubuhmu memproduksi semua hormon yang negatif. Kita sudah mendengar tentang Kristus. Amin. Mari kita mulai memilih apa yang harus kita pikirkan. Kita bisa menentukan apa yang harus kita pikirkan, saudara. Ya, kita bisa memilih. Setan, aku gak mau mikir itu. Setan itu kerjaannya tiap hari. Tiap hari dia akan memanah, dan peperangan yang pertama kali terjadi itu di alam pikiran. Makanya kita harus berjaga-jaga dengan pikiran kita. Karena setan bekerja pertama kali itu di pikiran. Begitu engkau izinkan dia memanah dengan kekhawatiran, maka engkau hidup memikul beban. Udah hidup berat ditambah dengan karung ketakutan, pikiran cemas, buang semua itu di dalam nama Yesus. Amin. Hidup ini miliknya Tuhan. Makanya ibu itu bilang, Bu Debbie, tapi gimana Bu kalau beneran ini ternyata bukan hanya pikiran negatif, kalau cucu saya benar mati jatuh di pesawat, besok dia berangkat, gimana Bu? Ya kalau memang harus matinya begitu, ya berarti kan Tuhan izinkan. Terus dia diem.
Iya juga ya Bu, iya emang ibu bisa nahan kalau cucunya ibu udah mau mati. Saya ingat ada satu ibu, dia punya anak itu meninggal tepat di hari ulang tahunnya. Jadi saudara bisa bayangkan, anak 17 tahun, ibu ini pendoa di satu gereja. Satu kali saya dapat kesempatan ngobrol sama tantenya yang meninggal ini, anak ini. Dia bilang gini, Bu Debbie, saya mau cerita ya, ada yang aneh loh. Kenapa? Jadi anak ini yang 17 tahun ini satu malam mimpi dia meninggal kecelakaan. Dia bangun pagi cerita sama mamanya, Mami, aku tadi malam mimpi apa? Aku meninggal kecelakaan. Terus maminya bilang, aduh, kenapa? Mami juga mimpi sama, kamu meninggal kecelakaan. Aduh, kenapa ya? Ya udah kalau gitu mulai sekarang, maminya bilang, mulai sekarang kamu nggak boleh pergi naik motor. Kamu sekolah diantar sama sopir naik mobil, ya, supaya nggak kecelakaan. Jadi dia kemana-mana saudara, berbulan-bulan diantar sopir, dijaga sama mamanya diantar sopir, sampai tiba ulang tahunnya yang ke-17 tahun. Dia bilang gini, Ma, kan besok aku ulang tahun, masih ada satu undangan nih Ma yang belum aku antar. Lalu mamanya bilang, enggak, kamu nggak boleh antar sendiri, nggak boleh ya, tunggu sopir aja. Tapi kan ini udah malam, acaranya besok. Ya udah besok aja. Ya, udah besok siang, kan acaranya malam saudara. Ma, tuh kan undangannya belum diantar. Tunggu sebentar, sopir lagi mama suruh. Terus dia bilang gini, Ma please, rumahnya deket, saya antar naik motor sebentar ya. Mamanya bilang gini, tapi kan kita udah sepakat sejak mimpi itu kamu gak boleh naik motor. Dia bilang gini, Ma, kalau memang aku harus mati dengan cara demikian, tidak ada satu orang pun yang bisa menahan, karena itu rencana Tuhan. Tapi kalau bukan, ya saya tidak akan mati. Karena mamanya juga seorang pendoa syafaat, dia beriman, dia bilang ya udah enggak apa-apa. Bener saudara, anaknya keluar rumah bawa motor, ngantar undangan, ditabrak sama truk dan dia mati di tempat. Hari kematiannya itu pas di hari ulang tahunnya. Dari situ saya juga mengambil satu hikmah, ya bener saudara, hidup ini kan di dalam kendali Tuhan kan. Jadi sebenarnya kan kita nggak usah berpikir yang negatif. Ya, kalaupun semua harus terjadi, berarti kan itu rencana Tuhan. Ngapain kita takutkan? Kalau itu tidak akan terjadi, bukan dari Tuhan, berarti kan itu nggak akan terjadi. Nah, ketika kita ikut Tuhan, kita punya pikiran sampai di sini. Nasibku, hidupku, semua itu Tuhan yang atur dan pegang kendali. Saya juga seperti itu dulu, tetapi saya terus menaruh harapan saya pada Tuhan. Khawatir nggak ketika pandemi semua jadwal cancel? Khawatir, saya juga manusia. Tapi saya terus menguatkan iman saya, aku punya Tuhan yang hidup. Tuhan bahkan sanggup burung gagak aja dia kirim kasih makan Elia, benar nggak? Dan saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan saudara luar biasa. Siapa yang mau dipanasin 1000 derajat? Mau menjadi orang yang berharga dan berkenan? Nggak ada cara lain, dipanasi 1000 derajat mau? Ya, kita buka ayatnya. Ayub 23 ayat yang ke-10 mulai berkata, Ayub 23 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata begini, kita baca sama-sama. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, Ayub ini memang dipanasi 1000 derajat, memang udah minta mati, nggak mati, sakit seluruh tubuhnya, penuh dengan nanah. Ya, itu baru bilang 1000 derajat itu panasnya. Anaknya mati, istrinya mati, semuanya mati saudara. Ya, hartanya habis, semuanya habis. Benar-benar tubuhnya tersiksa dengan penyakit yang begitu, ya, menyiksa. Kita bisul satu aja, sakitnya sakit nggak? Bisul satu loh, ya. Nggak usah bicara bisul, sakit gigi. Saya kemarin ngantar anak saya ke dokter gigi. Dok, waktu pandemi buka nggak? Saya hanya layani orang tertentu Bu, karena kasihan juga. Ada yang telepon ngomong gini, dok saya mau ke klinik sekarang dok, nggak bisa tutup Pak. Dok, saya mending mati karena corona daripada sakit gigi dok. Lo menyiksa lo saudara, bener nggak? Itu baru sakit gigi. Ayub mengalami itu, satu badan itu penuh bisul. Saudara bisa bayangkan sampai Alkitab berkata dia membuka pakaiannya, ya dia guling-guling di tanah udah sampai kayak dan minta mati.
itu dipanaskan. Makanya dia bisa berkata begini, karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nomor satu, ketika kita diuji oleh Tuhan, dimurnikan, percayalah Tuhan tahu jalan hidup kita. Tapi memang manusia sama Tuhan itu beda tipis. Tuhan maha tahu, manusia sok ya. Kalau diuji sering kali kita ini ngomel, padahal kita ini lagi dimurnikan mau jadi sesuatu yang berharga. Makanya sekarang saya itu bersyukur, saya diproses begitu hebat sama Tuhan. Ya, kehilangan keluarga, tidak punya uang 1 sen pun. Saya pernah merasa hidup di bawah titik, bukan nol, min. Nggak punya uang 1 sen pun, tidak ada tempat saya berharap manusia. Ya, saya mau cari kerja, nggak ada ijazah, ditahan sama papi saya. Apa coba yang saya bisa lakukan? Cuma nangis duduk di kaki Tuhan dan terus berkata, Engkau yang lebih tahu Tuhan, Engkau yang lebih tahu hidupku. Ini kata-kata yang tidak mudah loh. Ya, karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Ayat ini cocok dengan firman lain yang berkata, Tuhan itu setia dan adil, karena itu Dia tidak akan pernah membiarkan engkau dicobai melampaui batas kekuatanmu. Tapi ketika menghadapi yang namanya pemurnian itu memang gak enak, panas saudara, panas. Tapi kekuatan kita itu hanya pada Tuhan saja. Tetap berserah, percayalah Dia tahu jalan hidupku. Tuhan yang lebih tahu. Ya, jadi jangan kita mau sok tahu. Berserah aja pada Tuhan. Ayat yang ke-11, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan menguji dan memurnikan kita? Di sini Dia berkata, kekuatan kita cuma apa? Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ya, kalau saudara tidak mau berlama-lama dengan proses, nuruto. Amin. Ya, nuruto. Nggak usah bantah, nggak usah memberontak. Semakin lama nanti pemurniannya. Saudara bayangkan kalau emas itu lagi dimurnikan, dia lari. Ya, nggak murni-murni betul ya saudara. Ya, tapi karena dia diem. Makanya di kitab Yesaya dikatakan, emang ada periuk berbantahan dengan tukang periuk? Ya, dia bilang gini sama yang bikin, woi bodoh, jangan bikin kayak gini, aku udah bagus. Nah, Tuhan itu memberikan kita gambaran tentang penjunan dan periuk. Alkitab di kitab Yesaya dikatakan tidak ada periuk itu protes kepada tukang periuk. Periuk itu nurut. Kalau tukang periuk lihat bentuknya nggak bagus, ada yang mencong, diambrukin lagi, dihancurkan lagi, dia bentuk lagi baru. Cuma untungnya periuk itu nggak bisa protes. Kalau kita sukanya protes, ya nggak kuat. Saudara, Tuhan memberikan gambaran umatnya itu dengan tukang periuk. Kita nih harusnya jadi kayak periuk tanah liat itu. Nggak usah protes, diem lo, manuto, nuruto. Ini bahasa madu. Ya, kalau orang Solo bilang menengowai, ya, jangan sampai kita dibentuk lari terus. Yes, Tuhan bilang angel ini. Ya, susah untuk dibentuk. Semakin lama prosesnya, nurut aja, diam aja. Ada yang tanya sama saya gini, Bu, ada orang itu saya udah baik loh sama dia, tapi dia tuh jahat sama saya. Apakah saya harus hentikan kebaikan saya? Jangan. Teruslah berbuat baik. Kenapa? Karena kalau engkau berbuat baik hanya kepada orang baik pada kamu, orang dunia juga melakukan hal yang sama. Tapi kita perbedaannya, kita baik sekalipun orang tidak baik. Amin. Itu kita lulus.
Ya, saya mengalami orang yang tiap bulan saya baikin, saya kasih berkat setiap bulan, ya di belakang jelek-jelekin saya tahu, saya tetap tabur. Waktu itu saya mau berhenti, Tuhan bilang jangan. Kamu melakukan kebaikan bukan karena dia baik. Amin, saudara. Kita lagi dibentuk Tuhan. Ya, kalau dulu kita dijahati kita masih balas, wah belum dibentuk. Dibentuk Tuhan kita nggak balas, mulai naik level. Dijahatin kita balas berbuat baik, itu sempurna. Amin. Tuhan mau yang terbaik. Kenapa sampai 1000 derajat emas? Supaya itu benar-benar titik kemurnian yang benar-benar murni. Orang itu diuji memberi bukan waktu kaya banyak uang. Amin apa amin? Orang kaya banyak uang, ya dia nabur misalnya 100 juta, tapi uangnya ada 100 M, terasa nggak 100 juta? Kita diuji suruh memberi, waktu kita tinggal punya sedikit, disuruh menabur, ya, saudara mau nggak menabur? Halo? Ya, saya itu sudah kenyang, saudara, mungkin makanya sekarang saya menikmati tuaian itu. Alkitab berkata Ishak disuruh menabur pada waktu musim kering, lalu taat dia menabur. Masa itu dia menuai 100 kali lipat, dia menjadi kaya, tambah kaya, bahkan sangat kaya. Tujuan kita bukan kaya, bukan itu tujuan kita, itu cuma bonus yang Tuhan kasih buat kita. Saya mau bersaksi kepada saudara, hari-hari ini saya melihat Tuhan memberkati saya begitu luar biasa. Luar biasa. Tetapi kalau Tuhan memberkati kita luar biasa, jangan naikkan standar hidupmu, naikkan standar memberimu. Amin. Tambah banyak memberi, tambah banyak menabur. Berdoa kalau mau menabur, Tuhan kepada siapa? Ya, hamba-hamba Tuhan di desa. Hari-hari ini saya benar-benar melihat, ya, bagaimana Tuhan itu memakai hidup kita untuk bisa menjadi saluran berkat. Tujuan kita diproses supaya kita murni. Waktu kita murni, Tuhan bisa mempercayakan banyak hal. Karena kalau orang belum murni dipercayakan, bahaya. Lupa diri, waktu digoncang, habis semuanya, saudara. Kita perlu dimurnikan Tuhan. Yang belum murni di sini saya doakan biar murnikan Tuhan. Amin. 1000 derajat. Ya, kenapa lu ya? Bilang amin. Ya, kita harus berani berkata, murnikan aku Tuhan. Kenapa? Ingat saudara, tujuan kehidupan kita di dunia ini adalah kekekalan. Kekekalan, sesuatu yang lebih berharga dari segala-galanya adalah kehidupan kekal yang akan kita terima. Ini cuma bagian-bagian yang di permukaan saja. Tapi ada sesuatu yang begitu berharga yang sampai pada kehidupan yang kekal, itu yang sedang kita tuju. Ya. Lalu ayat yang berikutnya di sini katakan, jadi Ayub berkata, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Semakin nurut engkau, semakin cepat. Karena bagi Tuhan menjawab persoalanmu itu hanya semudah Dia berfirman, tapi yang menjadi sulit bagi Tuhan mengubah sikap hatimu. Amin. Ini bagi Tuhan jawab, saudara butuh apa? Hah? Mau bayar rumah? Mau bayar apa? Ya, bagi Tuhan itu ngasih kita berkat mudah nggak? Mudah, cuma semudah Dia berfirman. Yang sulit mengubah sikap hatimu itu menjadi seperti yang Dia mau. Jangan mengandalkan manusia, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Saya mau bersaksi sama saudara, saya sejak menikah dengan suami, saya tuh nggak pernah pinjam uang sama orang. Apakah kami pernah melewati sulit? Pernah. Ya, saya pernah saudara kasih minum anak saya pakai nasi yang dimasak. Ya, itu airnya kan putih tuh waktu mendidih kan. Saya taruh di botol susu, saya kasih gula, berasa susu. Ya, anak saya pernah minum itu. Gara-gara apa? Satu malam kami udah mau tidur, ada orang ketok pintu. Ya, malam saya bilang suami saya buka jam 10 malam. Suami saya buka pintu. Suami saya bilang, itu ada bapak-bapak yang penjual soto di pinggir gereja. Dia bukan orang Kristen, dia dari agama seberang. Kenapa? Anaknya sakit, terus mau ke dokter nggak ada uang,
Terus mau pinjam uang. Terus berapa? 50.000. Saya bilang, kok pas ya sama yang kita punya? Boyo pinjam 25, jangan 50. Benar nggak saudara? Iya. Saya tinggal punya uang 50, anak saya susunya habis. Kalau saudara jadi saya, apa yang akan saudara lakukan? Dibutuhkan hikmat dan kebijaksanaan. Dan seringkali orang Kristen bersembunyi di balik kata-kata hikmat, padahal pelit. Ya, hari-hari ini kan pakai hikmat, padahal takut. Ya, saya punya kenalan orang kaya banget, ngomong sama saya, Bu, saya belum keluar rumah, di pagar lewat pun belum. Kenapa, Bu? Takut corona. Saya bilang, hati-hati Bu, corona selesai ibu gila. Padahal sebelum corona, dikit-dikit udah di kutub utara, udah di salju-salju di gua es. Minggu depan kutub selatan, minggu depan lagi benua Antartika. Ini orang saudara antar benua, antar negara. Begitu corona, keluar pintu pagar nggak berani. Kira-kira gila nggak? Gila kalau sampai 7 bulan nggak keluar terus gila. Memang saya dengar akhirnya tiap hari berantem sama suaminya. Dua-dua takut keluar rumah, tapi katanya berhikmat. Antara dan iman dan hikmat sudah sulit dibedakan. Sekarang orang Kristen semua bersembunyi di balik kata hikmat. Kita harus mengikuti semua prosedur, semua protokol pemerintah. Jangan mencobai Tuhan, tetapi jangan ketakutan berlebihan.